Oke, nah Oke, siap. mungkin nggak usah bertele-tele deh ya. Saya langsung Ya, aja to the point ini. langsung dobrak Kemarin aja. bikin buku, kuliah itu nggak penting, alasannya apa? Nah, Ya, langsung aja. langsung ya, jadi interogasi kayak apa, pegawai KPK ya, lagi diinterogasi ya. Tes wawasan kebangsaan ini ya. Oke, Iya. kenapa dulu saya nulis buku kuliah itu nggak penting gitu. Memang dari judulnya saja itu sudah bikin dosen, kemudian teman-teman mahasiswa pada saat itu tuh udah ini maksudnya apa gitu kan. Kok bikin buku sangat provokatif sekali, kuliah itu nggak penting gitu. Ditambah lagi yang nulis ternyata juga kuliah sampai S2. Ini kan kayak kontradiktif gitu. Yang pertama sebenarnya memang ini judul itu biar clickbait gitu kan, jadi penasaran gitu. Ternyata sebaliknya sebenarnya. Jadi buku itu berisi tentang betapa pentingnya kuliah. Ya, kenapa? Karena dulu saya melihat, dulu ya, bahkan kalau sampai sekarang mungkin semakin parah ya, semakin parah. Saya dulu melihat banyak teman-teman kita mahasiswa yang kuliah itu hanya sekedar kuliah. Orientasinya hanya untuk mengejar ijazah, gelar, IPK, dan seterusnya, hal-hal yang memang normatif orang kuliah itu akan dapetin gitu. Nah, dari situ saya melihat ketika seorang mahasiswa yang katanya agent of change, orientasi kuliahnya hanya untuk itu, maka aktivitas kuliahnya hanya sekedar kos, kantin, ya, kelas, ngumpulin tugas, dan seterusnya. Hanya itu saja. Maka disitulah saya menyampaikan, wah ini akan menjadi nggak penting banget kuliah. Itu kayak cuman pindah kelas aja dari SMA ke kuliah, pindah ijazah dari SMA ke S1 gitu aja. Tapi tidak ada sesuatu yang besar yang dilakukan oleh mahasiswa gitu. Padahal namanya udah mahasiswa. Masa iya cuman di dalam kelas, kemudian kerjain tugas, ngumpulin tugas, ikut kuliah, habis itu nanti nunggu ujian, dapat ijazah dan sebagainya. Nah, maka disitulah saya mencoba berpikir, wah ini nggak akan penting kuliah kalau semacam ini. Maka saya buatlah buku kuliah itu nggak penting. Saya ingin membedah secara tuntas betapa masa-masa kuliah itu begitu istimewa dan ada banyak hal luar biasa yang bisa kita lakukan. Ya, baik dari segi akademis maupun non akademis. Sehingga disitulah nantinya kita akan menjadi pribadi yang betul-betul menjadi mahasiswa beneran gitu ketika kuliah, tidak hanya seorang mahasiswa yang kuliah dapatnya ijazah gelar IPK tapi personalitinya nggak berkembang, leadershipnya nggak berkembang, komunikasinya nggak bagus, masih nggak pedean, masih nggak tahu kompetensinya. Nah, ini kan sangat sayang sekali gitu. Ketika itu yang terjadi, maka yang muncul adalah banyak orang lulus, fresh graduate lulus, tapi tidak tahu mau ngapain. Akhirnya apa? Pengangguran bertambah dan sebagainya. Maka sekali lagi, tujuan dari menulis buku kuliah itu nggak penting adalah saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa di berbagai kota di Indonesia, ya, bahwa kuliah itu begitu istimewa. Maka maksimalkan. Dan jangan hanya digunakan hanya untuk sekedar kuliah di dalam kelas. Tapi gunakan untuk hal-hal lain, berorganisasi, ya, kemudian belajar ilmu-ilmu di luar ilmu yang kita pelajari di bidang perkuliahan gitu. Sehingga apa, ketika nanti kita lulus ada banyak hal luar biasa yang kita dapatkan. Itu sekilas ya, sekilas tentang kenapa saya membuat judul kuliah itu nggak penting. Di samping karena memang buku ini kan dulu saya tulis sebelum saya lulus. Jadi tujuannya adalah untuk meninggalkan legacy sebenarnya. Oke. Ketika seorang Mahmud lulus, ketika tidak ada legacy, maka tidak ada yang bisa dikenang, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai inspirasi. Betul. Saya setuju juga tuh dengan itu. Karena emang banyak mahasiswa yang udah keren ya. Dia udah jadi presiden mahasiswa. Setelah jadi presiden mahasiswa dia nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, kenal dia lagi. Nah gitu. Betul. Jadi waktu itu itulah yang menjadi titik motivasi saya untuk membuat buku adalah ingin meninggalkan legacy. Setidaknya ada hal baik, ada hal positif yang bisa ditiru ya bagi generasi setelah saya terkait dengan bagaimana sih kita mengisi masa-masa kehidupan di kampus gitu. Karena buku itu menceritakan tentang ada pengalaman kehidupan saya di awal masuk kuliah seperti apa tantangannya, kemudian sampai kita lulus gitu kan, harus ngapain, termasuk di dalamnya juga kita harus menjadi pribadi yang punya impian-impian besar, punya target-target besar gitu. Karena apa? Karena itulah yang menjadikan lokomotif kita ketika kuliah itu jadi punya gairah gitu, punya semangat untuk tumbuh terus, growth terus. Tapi kalau ada mahasiswa yang punya tujuannya cuman yang kuliah yang sekedar kuliah aja gitu, ngalir aja bro gitu, maka pencapaiannya pasti biasa-biasa aja. Beda dengan mahasiswa yang punya target besar ketika dia kuliah, oh saya ingin begini, saya ingin punya pencapaian ini. Maka dia pasti akan outstanding, di atas rata-rata. Kenapa? Karena target besar, pasti effortnya besar,
dan akhirnya dia juga menjadi orang yang besar dengan pertumbuhan yang berbeda daripada teman-temannya yang lain ketika di kampus. Nah, prinsip masalah IPK, ijazah, kemudian gelar pasti kita dapetin kok. Pasti kita dapetin. Tetapi experience, pengalaman menjadi seorang aktivis, kemudian pengalaman untuk berkontribusi ke orang lain, pengalaman untuk kita membangun komunikasi dan jaringan dengan banyak orang, memanajemen konflik dan sebagainya, itu kan tidak akan kita dapatkan kalau kita tidak terjun ke lapangan. Salah satunya adalah di organisasi selama di kampus, atau belajar langsung di lapangan secara experiential learning ya, dengan berbasis melakukan ya, tidak hanya sekedar kita duduk di kelas ngedengerin teori ini, teori itu dan sebagainya, tapi kita doing something yang pada akhirnya menjadikan kita bertumbuh ya selepas kita lulus. Baik, jadi gitu, emang banyak emang sudah, kalau mahasiswa yang di bawah rata-rata itu memang udah banyak itu. Ya. Jadi kita gimana caranya bisa menjadi pribadi atau mahasiswa yang di atas rata-rata ya, dan memang itu sedikit ya, memang itu sedikit. Nah, tinggal kita mau apa enggak terjun ke tempat yang sedikit itu, biar kita bisa menjadi orang yang berbeda deh.